Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita hari ini dilakukan secara daring. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan link presensi melalui kolom chat dan juga WhatsApp grup. Khawatir kalian lupa ya. Nah, sambil kalian mengisi link presensi, Ibu akan menampilkan PowerPoint kita hari ini. Kalian sudah mengisi link presensi? Baik, kalau sudah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Kalian bisa membuka mikrofon kalian, kita nyanyi bersama. Oke, Ibu putar dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalian telah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Mengapa kita perlu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian mulai dari sejak dini. Jadi membiasakan dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini masih di tema 3 seperti minggu lalu terkait peduli terhadap makhluk hidup. Akan tetapi hari ini kita belajar di subtema 2 yaitu keragaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, kan minggu lalu kita belajar di subtema 1 ya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sekarang di subtema 2 untuk pembelajaran pertama. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Dengan mengamati gambar dan membaca teks yang ditampilkan melalui slide PowerPoint, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan wawancara terkait salah satu jenis hewan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu melakukan presentasi terkait hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan percaya diri. Dengan kegiatan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menganalisis pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat dan teliti. Dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan pentingnya upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam di lingkungan setempat dengan benar. Dengan melalui penugasan secara individu, peserta didik mampu membuat poster sebagai upaya pelestarian satu jenis hewan pilihan yang ada di daerah atau lingkungannya dengan cermat dan teliti. Dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat dan teliti. Dan yang terakhir, dengan diskusi, peserta didik mampu melakukan presentasi terkait hasil identifikasi pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan percaya diri. Nah, tahukah kamu Indonesia memiliki hewan yang harus dilindungi? Tentu kalian pasti tahu ya, Indonesia banyak sekali hewan yang perlu dilindungi. Ayo sebutkan apa saja hewan yang dilindungi dan mengapa hewan tersebut harus dilindungi? Nah, ya benar sekali ada beberapa hewan langka seperti harimau, gajah, komodo, orang utan, badak bercula satu, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali hewan langka di Indonesia yang perlu kita lindungi. Nah, selanjutnya seperti halnya, yang akan kita amati berikut ini. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar burung. Ayo, ini ada gambar burung apa? Ada yang tahu? Nah, iya ini adalah burung cendrawasih. Nah, apakah termasuk jenis hewan langka? Mengapa demikian? Nah, untuk mengetahui apakah burung cendrawasih ini hewan langka atau bukan, ayo bacalah teks berikut untuk mengetahui jawabannya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, ataupun kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar lindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, dan cendrawasih merah serta toa. Jadi, burung cendrawasih ini tentunya termasuk ke dalam jenis hewan langka. Mengapa demikian? Karena mengingat tadi banyaknya pemburuan sehingga burung ini mulai langka keberadaannya karena bulunya itu bisa digunakan sebagai penghiasan topi wanita di Eropa ataupun dipakai sebagai hiasan pakaian adat dari Papua. Nah, untuk selanjutnya
ada beberapa, pertanyaan yang termuat di dalam LKPD. Nanti kalian bisa mengerjakan secara individu beberapa pertanyaan yang termuat di LKPD-nya ya. Di mana ada salah satunya Ibu akan bacakan, mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan burung Papua? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang termuat di LKPD. Silakan dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian hewan. Yang pertama, tidak berburu hewan sembarangan. Dalam artian bahwasanya tidak semua hewan bisa diburu. Selanjutnya, melindungi hewan-hewan langka, bisa dengan cara membuat poster ataupun yang lainnya. Ada juga bisa membuat dengan cagar alam dan juga menyebarkan informasi yang telah kita buat tadi mengenai pelestarian hewan kepada halayak ramai. Nah, ayo kumpulkan informasi mengenai hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu melalui kegiatan wawancara bersama orang tua. Nah, buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kalian bisa melakukan wawancara terkait hewan yang memang menurut kalian sangat disukai kalian. Selanjutnya, buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Perhatikan penggunaan kata tanya. Ada apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Menggunakan kosakata baku dalam artian menggunakan bahasa yang formal dan kalimat efektif, tidak bertele-tele. Selanjutnya, seperti yang dalam video tadi sudah dipaparkan, bahwasanya kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu di Indonesia seperti yang telah dipaparkan di video, bahwasanya ada beberapa jenis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua, ada kupu-kupu raja yang ditemukan di Jawa dan Sumatera, dan juga kupu-kupu terogon yang ditemukan di Kalimantan. Selanjutnya, tahukah kamu manfaat kupu-kupu dan bagaimana cara melindungi kupu-kupu dari perburuan? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kupu-kupu itu bisa membantu dalam proses penyerbukan bunga yang akan nantinya menjadi buah. Nah, upaya pelestariannya tentunya dengan cara tidak menangkap kupu-kupu, biarkan kupu-kupu hidup di ekosistemnya supaya dapat membantu bunga untuk proses penyerbukan. Nah, tadi sudah mengetahui manfaat dari kupu-kupu dan cara melindunginya. Selanjutnya di LKPD ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Silakan dijawab ya di LKPD-nya. Salah satunya itu ditanyakan di LKPD mengapa peran hewan sangat penting sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada manfaat hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ada manfaatnya itu sebagai bahan pangan yang diperoleh dari misalkan telur, daging, ataupun dari ikan itu sendiri, bahan sandang, misalkan dari bulu domba yang bisa menjadi benang wol, atau dari kulit domba yang kulitnya bisa digunakan untuk pembuatan tas dan lain sebagainya. Dari produk kesehatan misalkan madu yang diperoleh dari lebah. Nah, selanjutnya ayo mengamati poster berikut. Nah, di sini ada contoh poster pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem. Nanti kalian bisa membuat poster sebagai bentuk upaya pelestarian hewan, di mana tentunya kalian harus memperhatikan ada unsur gambar, terus ada kata-kata yang memang bersifat mengajak, dan pemilihan warna yang sesuai dan juga jenis huruf yang sesuai agar memudahkan orang dalam membaca poster kalian. Sehingga selain itu juga poster kalian nantinya menarik pembaca. Nah, buat posternya itu ada kriterianya, nanti silakan dibaca di LKPD-nya ya. Untuk pengumpulan posternya ini dikarenakan pembelajaran terbatas nanti bisa dikumpulkan melalui WhatsApp group ya, bisa difotokan. Nah, kesimpulan kita hari ini bahwasanya selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah seperti yang terjadi pada burung cendrawasih tadi ataupun kupu-kupu. Nah, jangan lupa nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi di WhatsApp group untuk mengukur terkait pemahaman kalian di materi kali ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, tadi kita belajar tentang apa saja? Ya, ada burung cendrawasih yang memang sudah mulai langka sekarang keberadaannya, upayanya, bagaimana upaya pelestarian hewan, manfaat hewan, pembuatan poster, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menginformasikan terkait tugas bersama orang tua, yaitu berdiskusi dengan orang tua terkait hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian, bagaimana upaya pelestariannya, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.